Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas hasil diskusi kelompok kami dari resume artikel berbahasa Inggris dengan judul Smart Library Automation Using Face Recognition. Karya dari Tiba S. Yalagi dan Raci Timan pada mata kuliah otomasi perpustakaan. Next. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 9 anggota. Ada Putri Oktaviani, Marsha, Awanita, Vanessa, Devira, Kati, Desi Amelia, Reza Hatami, dan Hanifa Aulia. Terdapat beberapa poin pembahasan dari kelompok kami. Yang pertama ada introduction, yaitu pendahuluan terkait otomasi perpustakaan. Yang kedua ada background study yang berisikan studi latar belakang mengenai sistem otomasi perpustakaan. Yang ketiga ada proposed solution, berisikan solusi yang diusulkan mengenai sistem. Next. Yang keempat ada sistem desain, yaitu komponen fungsional. Yang kelima ada sistem requirements, yaitu berisikan aspek-aspek yang dibutuhkan dalam membangun sistem otomasi perpustakaan berbasis pengenalan wajah. Yang keenam ada implementation result, berisikan hasil implementasi dan contoh penerapan sistem otomasi perpustakaan. Next. Yang ketujuh ada conclusion, yaitu kesimpulan mengenai sistem otomasi perpustakaan. Dan yang kedelapan ada kelebihan dan kekurangan. Itu dari diskusi kelompok mengenai kelebihan dan kekurangan dari si artikel. Lalu ada bagian pendahuluan. Sistem otomasi perpustakaan semakin penting karena jumlah penggunanya semakin meningkat. Otomasi perpustakaan mengurangi duplikasi pekerjaan, menghemat waktu, dan membawa akurasi dan kecepatan. Ini juga meningkatkan efisiensi di perpustakaan pelayanan dan meningkatkan kualitas kerja. Sistem yang diusulkan ini menggunakan wajah untuk memasuki dan mendapatkan rincian pengguna akhir. Meskipun ketersediaan buku digital semakin meningkat, banyak yang masih memilih untuk membaca buku fisik. Dan inilah konsep meminjam buku dari perpustakaan. Berbagai tugas manual seperti meminta buku yang dibutuhkan ke pustakawan, memeriksa apakah buku tersedia, menyimpan catatan buku yang baru ditambahkan, dan memelihara catatan salinan buku. Mengumpulkan data ke dalam lembar Excel untuk dianalisis, bertujuan untuk menyederhanakan tugas dan menghemat waktu baik pustakawan maupun pengguna. Kemudian yang kedua ada studi latar belakang, yaitu manajemen perpustakaan. Secara manual, manajemen perpustakaan menitikberatkan pada pekerjaan yang dilakukan oleh individu. Oleh karena itu, lebih membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak dalam proses pengerjaannya. Lalu, komputerisasi merupakan menggunakan sistem komputerisasi. Kemudian ada sistem otomasi perpustakaan yang telah ada. Yang pertama ada berbasis RFID, yaitu sistem yang dibangun menggunakan Radio Frequency Identification atau RFID, yang merupakan sistem peminjaman mandiri dan sistem keamanan yang cerdas. Lalu ada autentikasi biometrik wajah, yaitu jenis sistem yang digunakan untuk mengautentikasi wajah pemustaka agar dapat akses masuk ke perpustakaan dan tidak dapat memberikan informasi koleksi. Kemudian yang ketiga ada sistem pengenalan wajah real time, yang terdiri dari kehadiran real time berdasarkan pengenalan wajah manusia. Sistem ini membantu menampilkan buku dengan mengenali wajah pengguna dan memelihara database.
Pada poin selanjutnya ada solusi yang diusulkan. Pada artikel ini, dalam rangka memperbaiki kekurangan pada sistem sebelumnya, maka ada penambahan fitur-fitur juga. Dan untuk pengembangan kegiatan akademis, maka disediakan pula beberapa modul. Yaitu ada yang pertama, modul pustakawan. Di situ tertera bahwa pustakawan dapat melakukan kegiatan seperti menambahkan buku, mencari buku, memperbarui data atau catatan siswa dan guru, dan lain sebagainya. Kedua ada modul siswa dan guru. Di sini tertera bahwa siswa dan guru harus melengkapi registrasi dan data pribadi, serta pengenalan wajah sebelum mereka melakukan kegiatan sirkulasi yang berupa peminjaman dan pengembalian buku. Kemudian ada fitur yang ditonjolkan. Di sini harus dipastikan bahwa sistem-sistem yang ada itu dapat berfungsi dengan baik atau minim kendala. Sistem yang perlu ditonjolkan yaitu tingkat sensitivitas tinggi saat scan wajah yang prosesnya itu bisa responsif. Dan gitu proses scan wajah pada saat kegiatan sirkulasi dapat terlaksana dengan cepat dan tentunya dapat membantu pekerjaan pustakawan agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Selanjutnya ada kelebihan sistem. Yang pertama itu dengan menggunakan sistem otomasi, proses peminjaman buku menjadi mudah dilakukan. Yang kedua, peningkatan keterlibatan perpustakaan dengan menyediakan akses pemustaka ke sumber daya perpustakaan. Yang ketiga, mudah dalam melakukan perhitungan denda, karena sistem secara otomatis menghitung denda menggunakan tanggal jatuh tempo peminjaman buku. Yang keempat, menghemat waktu pustakawan dalam mengetahui jumlah eksemplar buku di perpustakaan, karena sistem dapat menunjukkan jumlah eksemplarnya. Lalu yang terakhir, produktivitas pekerja perpustakaan. Melakukan otomasi perpustakaan dapat meningkatkan produktivitas. Yang keempat, ada desain sistem. Dalam penyusunan desain dijabarkan mengenai fitur-fitur yang ada dalam otomasi perpustakaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang meliputi registrasi pengguna dengan mengambil detail informasi beserta wajahnya ke dalam database. Lalu bisa menambahkan buku, yaitu pustakawan memberikan detail dan salinan buku di perpustakaan. Lalu ada isu buku, yaitu pengguna yang telah registrasi dapat meminjam buku. Lalu ada pengembalian buku, pencarian buku, menyusun laporan dari database, dan denda buku apabila telat dalam pengembalian buku. Lalu dari desain sistem ini terdapat komponen-komponen fungsional. Yang pertama itu ada registrasi pengguna. Di sini komponennya mengambil detail visual serta gambar wajah dan menyimpannya ke dalam database. Sistem mengubah gambar wajah menjadi larik penyandian wajah dengan mengekstrak fitur menggunakan pustaka delete button. Pengkodean wajah disimpan ke dalam database untuk identifikasi pengguna pada saat meminjam atau mengembalikan buku. Lalu yang kedua ada tambah buku. Komponen ini pustakawan bertanggung jawab untuk menambahkan detail buku baru dan salinan buku. Pada komponen ini, pustakawan menambahkan salinan buku dengan memindai kode batang buku. Lalu yang ketiga ada peminjaman buku. Setelah registrasi pengguna, di sini bisa siswa atau guru dapat meminjam buku. Komponen ini menyediakan antarmuka pengguna untuk dapat memindai wajah dan kode batang buku. Kemudian sistem akan memverifikasi pengguna, mengidentifikasi buku, dan menyimpan data peminjaman buku ke dalam database. Lalu yang keempat ada pengembalian buku. Komponen ini memiliki antarmuka pengguna yang mirip dengan edisi buku. Pengguna melakukan proses yang sama dan data pengembalian buku disimpan ke dalam database. Lalu di sini terdapat gambar dari tahap yang pertama, yaitu registrasi pengguna. Di sini ada capture face image. Setelah itu akan
gambar wajahnya menjadi larik penyajian wajah dengan mengekstrak fitur menggunakan delete Python ini. Lalu akan disimpan ke dalam database. Lalu yang kelima, lanjutan dari tahapan sebelumnya, ada cari buku, yaitu pengguna dapat mencari apakah buku tersebut tersedia atau tidak. Serta juga dalam tahapan ini juga memberikan semua detail yang diperlukan seperti berapa banyak salinan yang tersedia dan juga berapa banyak buku yang tersisa. Berikutnya yaitu pembuatan laporan. Pustakawan akan mendapatkan laporan salinan buku yang tersedia, peminjaman buku, dan juga pengembalian buku. Lalu yang ketujuh ada pembayaran denda. Denda akan dikenakan jika terlambat dalam mengembalikan buku. Pada komponen ini juga akan memberitahu pengguna berapa denda yang harus dibayarkan. Selanjutnya ada persyaratan sistem. Dalam membangun sistem otomasi perpustakaan yang menggunakan pengenalan wajah atau face recognition membutuhkan dua aspek. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras yang perlu dipersiapkan antara lain yang pertama ada webcam, yang kedua komputer meliputi prosesor Core i3 minimal generasi kelima, yang kedua ada RAM minimal 4 GB, yang ketiga ada hard disk minimal 1 GB. Lalu yang kedua perangkat lunak atau software. Adapun perangkat lunak yang perlu dipersiapkan diantaranya front meliputi HTML, CSS, Bootstrap, Angular 8, Node.js, JavaScript, dan TypeScript. Yang kedua ada backend yaitu Python, Flash REST API, dan XAMPP. Yang ketiga database meliputi SQL. Next. Selanjutnya ada hasil implementasi atau implementation results. Pada bagian ini dijelaskan hasil penerapan dari sistem yang dirancang. Hasil penerapan ini dijelaskan dengan menggunakan gambar tangkapan layar. Dan penjelasan ini dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu ada pendaftaran pengguna atau user registration. Yang kedua validasi formulir atau form validation. Yang ketiga ada identifikasi pengguna atau user identification. Yang keempat ada proses peminjaman buku atau book issuing process. Yang kelima ada proses pengembalian buku atau book returning process. Yang keenam ada menambahkan buku baru atau add new book. Yang ketujuh melihat, menambah, dan menghapus salinan buku atau view, add, and delete book copies. Yang pertama, ada pendaftaran pengguna atau user registration. Pengguna diminta untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu dengan mengisikan beberapa kolom informasi yang diperlukan. Informasi yang diperlukan tersebut diantaranya seperti pada gambar, yaitu nama, ID pendaftaran, asal cabang, asal kelas, nomor roll, dan tahun pendidikan. Selanjutnya, ada validasi formulir atau form validation. Pengguna harus mengambil gambar diri pada fitur yang telah disediakan untuk memvalidasi data yang diberikan. Bila gambar diri kurang jelas atau tidak diisikan, maka sistem akan memberikan peringatan dan pendaftaran tidak dapat dilanjutkan hingga tersedia gambar diri yang jelas. Tampilannya itu kayak gini, bentuknya kotak, seperti kamera, dan kalau misalnya gambarnya itu nggak jelas, akan ada tulisan no face found. Lalu, selanjutnya, next. Selanjutnya yang ketiga,
ada identifikasi pengguna atau user identification. Identifikasi pengguna dilakukan ketika proses peminjaman dan pengembalian buku. Ketika itu, pengguna harus mengambil gambar diri untuk memverifikasi data diri dan buku yang dipinjam atau dikembalikan. Seperti pada gambar. Terus, selanjutnya yang keempat, ada proses peminjaman buku atau book issuing process. Setelah melakukan identifikasi pengguna, kemudian sistem akan mengidentifikasi buku yang dipinjam. Pada proses ini, sistem memerlukan gambar kode bar yang ada pada buku untuk diidentifikasi. Setelah itu, buku tersebut akan menjadi buku yang terpinjam oleh pengguna. Bisa dilihat seperti di gambar. Pengguna harus meng-capture atau men-scan barcode yang ada pada buku. Lalu selanjutnya, next. Selanjutnya ada proses pengembalian buku atau book returning process. Pada proses pengembalian buku ini sama dengan proses peminjaman buku dengan mengidentifikasi pengguna dan buku. Namun pada pengembalian buku, data buku akan kembali pada penyimpanan database. Lalu yang keenam, maaf ada kesalahan judul. Yang keenam itu menambah buku baru atau add new book. Untuk menambahkan buku baru, pustakawan dapat memasukkan semua detail seperti judul buku, pengarang, penerbit, edisi, dan harga buku. Selanjutnya ada melihat, menambah, dan menghapus salinan buku atau view, add, and delete book copies. Berikut merupakan contoh dari view, add, and delete book copies. Jadi, pustakawan dapat menambahkan beberapa salinan buku dengan menangkap kode barcode pada buku dan juga dapat melihat jumlah salinan buku yang tersedia dan menghapus salinan jika diperlukan. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu umumnya pada perpustakaan tradisional masih menggunakan sistem yang manual dalam penyimpanan koleksi dan pengembalian data. Untuk itu, perlu diterapkan otomasi perpustakaan agar dapat menghemat tenaga kerja dan waktu yang dikeluarkan, serta dapat membuat proses pengelolaan dan pengembalian buku menjadi lebih interaktif dan mudah bagi pengguna. Dan pada penerapannya, otomasi perpustakaan ini dapat diatur atau disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di perpustakaan masing-masing. Salah satu contohnya adalah penerapan sistem otomasi perpustakaan dengan menggunakan model pengenalan wajah berakurasi tinggi yang dapat mengidentifikasi pengguna secara efisien sehingga pengguna tidak perlu mengingat username dan password setiap melakukan registrasi. Sistem ini cocok untuk diterapkan pada perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, dan juga perpustakaan umum. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari artikel yang kami kerjakan untuk di resume. Yang pertama itu kelebihannya. Yang pertama memiliki ide dan gagasan pembahasan yang menggunakan teori serta beragam sumber literatur. Yang kedua, topik artikel yang relevan dengan perkembangan teknologi perpustakaan. Dan yang terakhir, hasil implementasi dijabarkan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta dilengkapi dengan contoh gambar penerapan, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami dan mempelajari artikel tersebut. Selanjutnya ada kekurangan dari artikel. Yang pertama itu, penulis tidak menjelaskan secara langsung metode dari penelitian pada artikel tersebut. Dan yang terakhir, penulis tidak menjabarkan cara serta langkah-langkah penerapan model pengenalan wajah pada sistem otomasi perpustakaan. Selanjutnya,
Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.